bisa jadi mereka terindikasi mengidap penyakit skizofrenia. Karena mereka sulit untuk menerima kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Skizofrenia adalah suatu penyakit. Dari bukti-bukti di lapangan serta torean catatan sejarah perjalanan kaum penganut akidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab, kayaknya bisa jadi mereka terindikasi mengidap penyakit skizofrenia. Karena mereka sulit untuk menerima kenyataan bahwa dirinya bukanlah bagian dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Mari kita bahas apa itu skizofrenia. Berikut ulasannya. Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang membuat seseorang mengalami distorsi realitas. Para penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, serta gangguan berpikir. Gejala skizofrenia yang muncul juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari pada penderitanya, serta bisa ke orang lain di sekitarnya. Wah. Tidak diketahui pasti apa yang menyebabkan skizofrenia. Namun, para peneliti percaya bahwa kombinasi dari genetik, zat kimia di dalam otak, dan lingkungan berkontribusi pada gangguan tersebut. Orang dengan skizofrenia membuat perawatan seumur hidup. Perawatan dini dapat membantu mengendalikan gejala sebelum komplikasi serius berkembang dan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Skizofrenia hanya mempengaruhi kurang dari 1% populasi dunia. Namun, gangguan mental ini perlu diwaspadai karena penderita skizofrenia berisiko mengalami kematian lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu dipahami gejalanya agar dapat segera mendapat perawatan medis. Gejala skizofrenia ditandai perubahan perilaku atau pikiran yang tidak wajar, serta halusinasi atau delusi. Berikut ini gejala-gejalanya. Yang pertama, delusi. Delusi adalah keyakinan palsu yang tidak didasarkan pada kenyataan. Misalnya, Anda berpikir bahwa Anda sedang disakiti atau dilecehkan. Orang lain jatuh cinta pada Anda atau ada bencana besar akan segera terjadi. Delusi terjadi pada kebanyakan pengidap skizofrenia. Orang yang delusi menangkap makna yang berbeda dalam peristiwa atau kejadian sehari-hari. Mereka percaya bahwa orang-orang di media sosial atau di artikel surat kabar sedang menyampaikan pesan kepada mereka sendiri, atau bahwa ada pesan tersembunyi dalam warna mobil yang lewat di jalan. Seseorang yang mengalami delusi paranoid sangat tidak percaya pada orang lain dan yakin
bahwa mereka sedang dilecehkan atau dianiaya. Mereka percaya bahwa mereka sedang dikejar, diikuti, diawasi, diracuni oleh orang dekat di sekitarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, halusinasi. Halusinasi adalah suatu pengalaman yang tampak nyata yang sebenarnya hanya diciptakan oleh pikiran. Orang yang berhalusinasi seperti melihat sesuatu, mendengar suara, atau mencium hal-hal yang tak dialami orang lain di sekitarnya. Halusinasi dapat terjadi pada salah satu indera, tetapi mendengar suara-suara adalah halusinasi yang paling umum. Penelitian yang menggunakan peralatan pemindai otak menunjukkan perubahan pada area bicara otak penderita skizofrenia dapat mereka mendengar sudut suara. Studi-studi ini menunjukkan pengalaman mendengar suara-suara yang nyata, seolah-olah otak salah mengira pikiran dengan suara-suara nyata. Yang ketiga, itu yang kedua, gangguan pikiran. Gejala skizofrenia lainnya adalah kesulitan untuk berpikir dan berbicara. Mereka sulit untuk berkonsentrasi dan akan berpindah dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Mereka dapat mengalami kesulitan membaca artikel, surat kabar, atau berinteraksi di media sosial. Pikiran dan ucapan menjadi campur aduk atau membingungkan, dan yang membuat percakapan mereka menjadi sulit dipahami orang lain. Yang keempat, perubahan perilaku dan pikiran. Perubahan perilaku dan pikiran seseorang juga menjadi gejala skizofrenia. Perilaku pengidap skizofrenia menjadi lebih tidak teratur dan tidak dapat diprediksi. Mereka merasa pikiran mereka dikendalikan oleh orang lain. Pikiran mereka bukan milik mereka sendiri. Atau bahwa pikiran orang lain telah ditanamkan ke dalam pikiran mereka. Beberapa orang merasa tubuh mereka diambil alih dan orang lain mengarahkan gerakan dan tindakan mereka. Itulah penyakit skizofrenia. Dan ini menjadi pengalaman kita semua. Hari ini mereka yang mengaku cucu Nabi dan terbantahkan oleh tesis Kiai Imaduddin, mereka gagal move on, tidak mau menerima bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi. Nah, ini ada indikasi mereka itu terkena penyakit skizofrenia. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.